Selamat datang di channel cerita horor dan selamat menyaksikan. Desas-desus tentang rumah tua di ujung desa selalu menghantui benakku. Konon, rumah itu menyimpan kisah tragis sebuah keluarga yang tewas misterius puluhan tahun lalu. Sebagai seorang penulis yang haus akan inspirasi, aku memutuskan untuk menghabiskan satu malam di sana. Senja mulai merayap, langit berubah menjadi lembayung kelabu saat aku tiba di depan rumah itu. Pintu dan jendelanya reot, catnya mengelupas dan semak belukar tumbuh liar menutupi sebagian bangunan. Aura mistisnya begitu kuat, membuat bulu kuduku meremang. Dengan langkah ragu aku membuka pintu depan yang berderit keras. Debu tebal langsung menyambutku, memenuhi rongga hidungku dengan bau apak yang menusuk. Di ruang tamu, perabot tua berbalut kain putih tampak seperti hantu yang bersembunyi dalam kegelapan. Aku menyusuri setiap sudut rumah, mencatat setiap detail yang bisa kujadikan bahan cerita. Di ruang makan, aku menemukan piring-piring pecah berserakan di lantai, seolah terjadi perjamuan mengerikan yang terhenti tiba-tiba. Di kamar tidur utama, cermin besar tergantung miring di dinding, memantulkan bayangan yang aneh dan menakutkan. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam. Angin bertiup kencang di luar, membuat jendela-jendela bergemeletuk dan pintu-pintu berderit. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Aku memberanikan diri menaiki tangga yang berderit. Setiap langkah terasa berat dan menakutkan. Semakin dekat ke lantai atas, suara langkah kaki itu semakin jelas. Ketika aku mencapai puncak tangga, aku melihat sesosok bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Bayangan itu perlahan mendekatiku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakan aura kebencian dan kemarahan yang terpancar darinya. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku mencoba berlari, tapi kakiku terasa terpaku di tempat. Bayangan itu semakin dekat hingga akhirnya menyentuhku. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Pagi harinya warga desa menemukanku tergeletak pingsan di depan rumah tua itu. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah bayangan itu menyentuhku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan malam mengerikan di rumah tua itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi mencari inspirasi di tempat-tempat angker. Aku lebih memilih menulis tentang hal-hal yang lebih menyenangkan dan tidak membuatku trauma.